Kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina akhirnya mulai mendapatkan balasan. Negeri Zionis terkena karma setelah menyakiti hati umat muslim Palestina di bulan Ramadan. Benyamin Netanyahu kini diancam oleh ribuan rakyatnya sendiri akibat ngotot menyerang negeri para nabi. Sementara kekuatan militer Israel bisa melemah karena dihianati tentaranya. Mantan komando pasukan IDF juga menyebut negeri Zionis semakin terpecah belah. Bagaimanakah karma Israel dihantam berbagai bala azab akibat menghancurkan Palestina? Diserang bala pasukan hewan. Israel tak henti-hentinya memberikan penderitaan kepada warga Palestina. Militer negeri Zionis ini kerap membuat kerusakan yang merugikan rakyat bumi para nabi. Kegilaan ini semakin menjadi-jadi karena Israel mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Donald Trump dengan tegas mendukung penuh rencana gila rezim Benyamin Netanyahu. Kami sepenuhnya mendukung Israel dan IDF serta tindakan yang telah mereka ambil dalam beberapa hari terakhir, tegas Caroline Leavitt selaku Sekretaris Pers Gedung Putih. Mendapat dukungan dari sekutu terbaiknya, Israel langsung melanggar gencatan senjata. Dampaknya lebih dari 140.000 warga Gaza terlantar akibat tindakan keji tentara negeri susu. Kezoliman yang dilakukan rezim Benyamin Netanyahu ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel tiba-tiba diserang hewan buas akibat tindakan semena-mena mereka kepada rakyat Palestina. Pasalnya kucing karakal terlihat berkeliaran mengepung markas militer Israel di Gurun Negev. Hewan hutan ini bahkan berani menyerang pasukan Zionis hingga kocar-kacir. Keberanian kucing hutan ini bahkan menjadi candaan di media sosial. Pasalnya warganet menyebut pasukan Israel mendapatkan serangan dari agen pejuang Hamas. Kucing karakal yang menyerang Israel ini dijuluki Lynx dari Mesir. Biasanya sih kucing karakal tidak bertindak agresif kepada manusia, tetapi mereka mengambil tindakan yang tepat dengan mencakar pasukan Israel. Tulis salah satu warganet di X. Benyamin Netanyahu di demo rakyatnya sendiri. Benyamin Netanyahu masih ngotot melanjutkan agresi militer di tanah Palestina. Padahal rencana tersebut sudah ditentang banyak pihak termasuk negara-negara Eropa. Sebut saja Italia yang mengecam keras serangan negeri susu. Bahkan Perdana Menteri Giorgia Meloni sampai menyuarakan penolakan di hadapan Dewan Eropa. Kami menyampaikan kekhawatiran mendalam atas pertempuran yang kembali terjadi di Gaza. Pelanggaran ini membahayakan tujuan perdamaian yang sedang kita upayakan bersama, kecam Meloni. Gak cuma dunia internasional, Netanyahu juga semakin dicecar oleh rakyatnya sendiri. Pasalnya penduduk Israel menentang undang-undang terbaru yang memperluas kekuasaan politisi. Bahkan Yair Lapid selaku petinggi partai Yes Ati turut buka suara soal peraturan aneh tersebut. Alih-alih memfokuskan semua upaya pada pemulangan sandera dan penyembuhan perpecahan di dalam masyarakat, pemerintah ini justru mengesahkan undang-undang yang memecah belah bangsa. Sebelumnya penduduk negeri susu juga sempat melakukan demo besar-besaran kepada Netanyahu. Gak tanggung-tanggung ribuan demonstran kompak turun ke jalanan Yerusalem dan Tel Aviv. Pasalnya mereka mengecam serangan ke jalur Gaza yang gak kunjung berhenti. Sebab keputusan Netanyahu menghancurkan Palestina bisa mengancam keselamatan para sandera Israel. Sejauh ini beberapa orang masih menjadi sandera yang ditahan oleh pejuang Hamas. Akibatnya amarah rakyat Israel kepada Netanyahu semakin memuncak. Demonstrasi yang diikuti 9.000 orang ini harus berakhir ricuh karena bentrok melawan kepolisian. Dalam video yang beredar, kedua pihak terlihat adu mulut hingga saling dorong. Aparat Israel akhirnya meringkus beberapa demonstran secara paksa. Dapatkan sneakers serbaguna buat olahraga, jalan-jalan sampai casual dari Timuga. Harganya cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Penduduk Israel ketakutan dihujani roket Houthi dan Hizbullah. Karma Israel berikutnya terjadi saat mendapatkan serangan bertubi-tubi dari kelompok Houthi. Langit negeri Zionis digempur habis-habisan oleh roket peledak yang dikirim dari wilayah Yaman. Serangan rudal ini bahkan sanggup memicu sistem peringatan Iron Dome berbunyi keras. Terbaru serangan milisi Syiah ini dilaporkan menghantam Bandara Ben Gurion di Yerusalem. Keberhasilan ini bikin Houthi semakin berambisi untuk terus menggempur Israel. Mohammed Abdul Salam menyebut serangan ini dilakukan demi mendukung perjuangan Hamas. Kami telah menekankan kepada semua pihak bahwa operasi Houthi bertujuan mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza. Dan kami tidak bisa berdiam diri menghadapi agresi serta pengepungan. Gempuran rudal yang menembus wilayah Israel bikin warga Israel kocar-kacir panik.
Sekitar 2 juta rakyat negeri susu kalang kabut berlarian mencari perlindungan di siang bolong. Penderitaan rakyat Israel diprediksi akan terus berlanjut karena ancaman dari serangan Hizbullah. Kelompok pejuang Lebanon ini juga bernafsu menggempur wilayah negeri Zionis. Serangan Hizbullah ini langsung ditanggapi Israel sebagai ancaman perang. Tentara IDF segera mengerahkan serangan balasan berupa jet tempur ke beberapa desa sipil di selatan Lebanon. Israel Quds bakal menargetkan ibu kota Lebanon, yakni Beirut, sebagai sasaran berikutnya. Jika tidak ada ketenangan di Kiryat Shimona dan komunitas Galilea, maka tidak akan ada ketenangan di Beirut. Tegas politikus dari Partai Likud tersebut. Namun serangan balasan negeri Zionis ke Lebanon langsung dikecam oleh dunia internasional. Pasalnya, aksi ini bisa mengancam keamanan markas pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL. Lokasi pangkalan tersebut berada di dekat garis perbatasan antara Lebanon dan Israel. Azab sibuk menyerang Palestina terancam perang saudara. Pemerintah Israel mendapat peringatan keras dari mantan Panglima IDF, yakni Benny Gantz. Pejabat militer tersebut memperingatkan potensi pecahnya perang saudara di negeri Zionis. Memang benar ada banyak tantangan keamanan dari luar negeri, tetapi keamanan Israel terancam karena perpecahan internal, ujar Gantz dengan penuh kekhawatiran. Peringatan ex-Panglima IDF ini juga dirasakan oleh Gadi Eisenkot. Menurut politikus 64 tahun ini, pemerintah Israel sedang diancam perpecahan internal. Sebagian besar warga Israel mendukung pemulangan segera para prajurit yang ditawan. Namun pemerintah justru lebih berfokus pada perjuangan politik melawan sistem peradilan. Kritik Eisenkot. Selain krisis tata kelola, ribuan prajurit cadangan juga ogah kembali berperang setelah gencatan senjata. Para tentara ini menolak terjun ke medan perang untuk menyerang rakyat Palestina. Puncaknya, ribuan prajurit cadangan IDF meminta kejelasan pada kepala staf militer. Tekanan ini juga bikin para perwira IDF meradang karena terus diminta menyerang Gaza. Sebut saja seorang navigator militer yakni Alon Gur yang mengaku enggan menjalankan perintah busuk tersebut. Saya tidak akan menjadi salah satu orang yang berkata saya hanya mengikuti perintah. Saya bertemu dengan komandan skuadron saya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Batas telah dilanggar, negara dengan sengaja menelantarkan kami, ujar Gur dengan kecewa. Masalah ini semakin membuat prajurit militer Israel kena mental di medan perang. Para tentara negeri Zionis mulai sadar cuma dimanfaatkan untuk menjajah tanah Palestina. Akibatnya hampir 170.000 prajurit negeri Zionis meminta untuk dipulangkan. Ratusan ribu tentara ini sampai harus melakukan pemulihan psikologis usai berbuat jahat pada rakyat Palestina. Dapatkan parfum aroma yasmin dan bunga matahari yang wanginya tahan lama dari Saf & Co. Cek linknya di bawah ini. Dengan rentetan musibah hingga karma pedih yang terjadi, akankah kehancuran Israel bakal semakin dekat?